195 ciuman pertama yang kuat 3. Kebetulan saat ini kembang api dinyalakan dan meluncur di atas kepala mereka hingga meletus dan mewarnai langit. Lampu lentera di sekeliling juga bersinar. Su Zijin yang mengenakan mahkota ulang tahun tersenyum dan berjalan ke halaman belakang sambil menerima ucapan selamat dari banyak orang. Tiba-tiba, ramainya sorakan berhenti begitu saja. Semua orang ternyata kini menyaksikan Gu Qingqing dan Leng Xicheng sedang berciuman di halaman belakang. Selain itu, ini adalah ciuman pertama Leng Xicheng. Su Zijin telah menghabiskan beberapa hari dengan penuh susah payah untuk mempersiapkan pesta ulang tahun ini. Namun, dirinya malah tidak mendapatkan sorotan utama. Perhatian orang-orang malah tertuju pada dua pasangan kekasih. Tidak, seharusnya mereka disebut dua pria dan dua wanita. Pasangan pertama adalah Gu Qingqing dan Leng Xicheng. Sedangkan, pasangan yang lainnya adalah Mo Dongyang dan mantan pacarnya yang merupakan model amatur itu, bersama foto indah mereka. Tetapi, saat Gu Qingqing bertemu denganmu untuk pertama kalinya, dia mengambil ciuman pertamamu dengan kuat di depan semua orang dan masih menjatuhkanmu melewati bahunya. Benar-benar terlalu dominasi, kata Mo Dongyang dengan penuh kagum dari samping Leng Xicheng. Jadi, kalau kamu bilang dia menggigit bahumu sampai berdarah tadi malam, pada dasarnya aku masih percaya. Leng Xicheng tidak memedulikan Mo Dongyang. Ia mendorong gelas anggurnya menjauh, menenteng jasnya di lengan, lalu berdiri dan bersiap untuk keluar. Sementara itu, Mo Dongyang masih terus berbicara, lihatlah dirimu. Ketika apa yang dikatakan orang sama dengan yang kamu pikirkan dalam benakmu, kamu langsung berdiri dan pergi. Jika kamu menghadapiku seperti ini, apakah kamu juga melakukan hal seperti ini saat menghadapi Gu Qingqing? Leng Xicheng menghentikan langkahnya dan sedikit mengepalkan tangannya. Seluruh sosoknya seakan beku dan tidak bisa bergerak. Setelah waktu yang lama, barulah ia berkata, jika kamu masih mencariku di masa depan untuk datang ke pesta reuni membosankan seperti ini, aku tidak akan datang. Setelah berkata begini pada Mo Dongyang, Leng Xicheng membuka pintu dan berjalan keluar dari bar. Sinar matahari di luar langsung menyambut Leng Xicheng dan menyengat matanya. Ia pun menyipitkan matanya dan merasa sedikit pusing. Sebuah mobil berhenti di pinggir jalan. Leng Xicheng masuk ke dalam mobil itu dan bersandar di kursi sepanjang perjalanan. Matanya melihat keluar jendela dan ia tidak berbicara. Pria itu juga tidak mengatakan kemana ia ingin pergi. Hanya dengan melihat sekilas, Sekretaris Cheng sudah tahu bahwa suasana Leng Xicheng sedang tidak baik. Ia pun mengemudikan mobil menuju apartemen King Cheng seperti biasa. Selama duduk di mobil dan menunggu untuk tiba di tujuan, Leng Xicheng merasa bosan dan terus membuka radio untuk menghabiskan waktu. Saat radio tidak dimatikan, terdengar seorang penyiar wanita yang mengatakan, ketika album ini dirilis, dia juga melanjutkan gayanya yang sebelumnya. Dia menyanyikan suara hati banyak orang. Mari kita dengarkan. Setelah penyiar wanita berkata begitu, sebuah lagu yang sedikit nostalgia sedih dimainkan. Tidak bisa membuka mulut untuk memberitahu dia. Aku pasti akan menjagamu dan juga membuatmu tertawa. Aku menyesal tidak memberitahumu betapa pentingnya dirimu bagiku. Mendengarkanmu dalam diam. Melihatmu bertingkah imut dan melihatmu tertidur hingga tua. Saat lagu dimainkan, penyiar wanita itu masih mengatakan, entah ada berapa banyak orang yang ingin menyatakan cinta kepada kekasihnya setelah mendengarkan lagu ini. Kadang-kadang, hanya dibutuhkan 3 kata sederhana. Aku mencintai kamu. Penyiar pria di sebelahnya lalu bertanya, bagaimana jika dia tidak bisa mengucapkan 3 kata ini karena memiliki alasan yang sangat penting. Penyiar wanita itu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Untungnya, program radio yang seperti ini selalu mengubah jenis lagu yang diputar dengan cepat. Tak lama, ada seseorang yang mengirimkan permintaan lagu lagi. Kedua penyiar itu pun pindah ke lagu lain lagi. Suasana dalam mobil kembali sunyi. Satu-satunya yang berbeda adalah Leng Xicheng yang dari tadi terus memandang ke arah luar jendela sekarang menundukkan kepalanya, seolah sedang mengenang sesuatu. Bukannya Leng Xicheng tidak pernah berjuang. Ia dulu sudah pernah mengungkapkan perasaannya kepada Gu Qingqing. Leng Xicheng waktu itu mengatakan bahwa ia menyukai Gu Qingqing. Tetapi, balasan yang ia terima adalah sikap dingin dan tawa ejekan dari Gu Qingqing dan teman-temannya. Selain itu, masalah Leng Xicheng dengan Gu Qingqing bukan hanya masalah Ni Zining, Su Zijin, dan Su Zipei. Celah di antara mereka telah terbentuk jauh sebelum Leng Xicheng memaksa Gu Qingqing untuk menikahinya. Tidak peduli berapa banyak usaha yang Leng Xicheng kerahkan, ia tetap tidak bisa menghilangkan bekas luka yang telah membekas di hati Gu Qingqing.
196 ciuman pertama yang kuat 4. Mobil terus melaju sampai di sebuah persimpangan. Ketika mobil sedang berhenti untuk menunggu lampu lalu lintas yang masih menyala merah, Leng Xicheng akhirnya berkata, "Pergilah dan kirim kotak hadiah belasungkawa untuk keluarga Ni nanti." Ketika Leng Xicheng melempar bola bowling, ia tidak menggunakan banyak tenaga. Namun, tidak peduli seberapa pelan tenaganya, tetap saja itu adalah sebuah bola bowling. Jika terlempar hingga mengenai wajah, pasti akan mengakibatkan bengkak sampai beberapa hari. Keluarga Ni, kotak hadiah belasungkawa, barang apa yang ingin dikirimkan? Langsung kirim ke rumah keluarga Ni yang ada di dekat rumah tua. Untuk hadiahnya, berikan kura-kura bercangkang lunak Tiongkok yang berusia 100 tahun. Harus yang hidup, berikan dengan seikat benang merah, betapa besar aura kegembiraannya. Terserah mau direbus untuk membuat sup atau dibesarkan untuk bermain-main, semoga dia cepat sembuh. Kura-kura, yang biasa disebut kura-kura bercangkang lunak dan masih berwarna hijau. Ini memberi hadiah, atau memberi hambatan kepada orang itu. Sekretaris Cheng tercengang. Ingat, harus yang lebih dari 100 tahun, kata Leng Xicheng dengan mata dingin. Lalu, ia bertanya, apakah masih ada masalah di perusahaan? Sekretaris Cheng berpikir sebentar, lalu menjawab, baru-baru ini hanya ada iklan baru itu. Perusahaan telah mengirimkan informasi pada beberapa perusahaan periklanan yang ingin mengambil alih pada hari Jumat. Di antara mereka ada Wei Chen, Mai Ken, Chang Cheng, dan juga ada Sui. Leng Xicheng sedikit mengernyit, masih ada lagi. Sekretaris Cheng mengangkat kepala, Sui adalah perusahaan yang memproduksi iklan terakhir Chen Wenji. Leng Xicheng teringat tentang Lin Sui yang berbohong kepadanya bahwa Gu Qingqing adalah pasangan wanitanya. Ia juga teringat bahwa sebelumnya mereka sempat beberapa kali bertemu dengan tidak terlalu menyenangkan. Leng Xicheng selalu merasa penampilan polos Lin Sui ini sepertinya hanyalah akting. Hal ini pun membuat Leng Xicheng merasa bahwa orang itu memiliki motif tersembunyi. Biar aku lihat proposal Sui dulu, kata Leng Xicheng. Ekspresinya menjadi dingin saat ia meminta Sekretaris Cheng untuk memberikan dokumen itu kepadanya. Sekretaris Cheng menggelengkan kepala, dari semua perusahaan, hanya Sui yang membuat film pendek untuk menafsirkan ide periklanan mereka. Film pendek itu ada di perusahaan. Di sini saya hanya membawa proposal dari perusahaan-perusahaan lain. Leng Xicheng mengangguk, mengambil proposal perusahaan periklanan lain, dan membolak-baliknya dengan santai. Sekretaris Cheng terus mengemudikan mobil dan kali ini mengalihkan tujuan ke perusahaan. Karena Leng Xicheng mempersiapkan perjamuan kemarin sore, hampir seharian ia tidak bekerja dan ada banyak dokumen yang menumpuk di kantor. Periklanan hanyalah masalah kecil. Begitu sampai di kantornya, Leng Xicheng segera beralih dari satu dokumen ke dokumen lain. Saat ia hampir selesai menangani tumpukan dokumen itu, ia meminta Sekretaris Cheng membuatkan secangkir kopi. Bagaimanapun, Leng Xicheng hanya akan menonton film pendek, jadi ia akan menganggapnya sebagai pengisi waktu luang saja. Sekretaris Cheng menyalakan layar proyektor. Leng Xicheng duduk dengan miring di sofa kulit, lalu mengambil remote untuk menyalakan video. Ia perlahan mengaduk kopi dengan sendok sambil melihat sekilas dengan santai. Hanya dengan sekilas melihat, Leng Xicheng sudah tertarik. Durasi film itu sangat pendek, hanya 15 detik. Namun, 15 detik itu sudah menunjukkan semua titik penting yang ingin grup Leng promosikan. Semua itu mulai dari resor, mall, hingga proyek pariwisata terdapat di dalamnya. Hal yang paling menakjubkan dari film pendek produksi Sui ini adalah tampilannya seperti iklan televisi yang sedang bercerita. Film pendek ini menarik penonton untuk terus memahaminya. Jika iklan ini direkam ulang dan digantikan dengan bintang populer, resor dan mall bisa dihubungkan menjadi sebuah seri. Bahkan, bisa dibuat menjadi sebuah film dan serial televisi. Saat Leng Xicheng sedang menonton, sebuah panggilan telepon masuk. Leng Xicheng melihat kontak penelepon itu dan nama Su Zijin tertera di layar ponselnya. Mata Leng Xicheng mendadak menjadi dingin. Ia minum seteguk kopi dengan santai, baru menjawab telepon itu dengan pelan, "Ada apa?" "Kakak Xicheng, saya di rumah keluarga Ni dan kami baru saja menerima hadiah darimu. Saya rasa ini sangat menarik." "Benarkah?" Leng Xicheng teringat tentang kura-kura berusia 100 tahun yang hidup dengan bersemangat itu. Lalu ia mengangkat alis dan berkata, "Bagus jika kalian menyukainya." Selanjutnya bab 197 ciuman pertama yang kuat 5.